warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia. Jumpa dengan saya, Vina Esti Suryani, dalam acara Bincang-Bincang dengan tema Peran Ibu dalam Membentuk Karakter Anak. Nah, pemirsa dimanapun berada, pada malam ini kita akan ditemani sosok ibu luar biasa. Beliau adalah Ibu Ayu Winarni, guru SMK Negeri 3 Klaten bidang seni budaya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Vina. Luar biasa sekali. Selamat malam semuanya. Selalu tampil seger. Luar biasa Ibu. Apa ini Bu resepnya bisa menolak tua seperti ini? Resepnya apa ya? Yang penting makan cukup, tidur cukup, olahraga itu pasti. Kemudian kalau menolak tua mungkin hampir semua orang menolak tua ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana cara memupuk jiwa supaya tetap muda. Gitu. Di belakang kita lanjutkan ya Bu. Siap. Ya, apa sih bukan Ibu hari ini apa Bu? Luar biasa kah? Luar biasa, ya betul ya. Luar biasa, bahkan ini sesuatu yang menurut saya ini yang kita tunggu gitu loh. Masih dengan hobinya Bu? Masih lah. Jemparingan masih berjalan? Jemparingan itu kalau ada waktu longgar saya masih itu sekedar mengisi waktu sebenarnya. Badminton juga masih ya? Ya, sekedar ngisi waktu juga. Bagaimana nih Bu cara membagi waktunya di sela-sela kesibukan tugas di sekolah, kemudian Ibu juga aktif di kemasyarakatan dan menyalurkan hobi, itu luar biasa sekali loh ini kesibukannya. Kalau membagi waktu kita semua tahu ya, jadi kegiatan kerja kita itu timingnya sudah jelas, kemudian kita harus membuat skala prioritas. Artinya ketika kita menunaikan kewajiban, ada hal-hal yang sifatnya apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, itu ya sekedar mengisi waktu luang saja, bukan terus memaksakan begitu Mbak Vina. Itu ya Bu ya. Ya, betul. Apa salah satu tips untuk awet muda? Mungkin salah satunya. Jadi kita menyalurkan hobi, menyalurkan bakat. Salah satunya mungkin membuat kita sebenarnya kalau dibilang awet muda mungkin ini tergantung siapa yang melihat ya. Tapi kita berusaha untuk berjiwa muda, itu pasti. Selalu fresh, luar biasa. Dan informasi pemirsa di rumah, Ibu itu memiliki 3 putra yang sudah dewasa, tetapi looknya seperti yang panjenengan lihat semua masih segar dan masih bersemangat. Bu, ini ya kehadiran Ibu di sini kita akan berbincang-bincang tentang peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak. Yeah. Menurut pandangan Bu Ayu melihat geliat anak muda sekarang yang sering dikenal dengan generasi milenial, karakternya itu seperti apa Bu dari sudut pandang Bu Ayu? Kalau karakter itu setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang milenial, itu sebenarnya kita karakter mana yang akan kita soroti atau kita lihat ya. Dalam arti begini, tidak setiap orang yang dikatakan milenial itu memiliki karakter ini dan itu, tapi sebenarnya karakter bagaimana yang kita tanamkan, karakter bagaimana yang kita terapkan, yang kita ajarkan atau mungkin kita harapkan, karena masing-masing itu saya pikir memiliki karakter yang berbeda ya. Jadi ini tidak terikat pada era milenial, era lama atau mungkin era apa istilahnya kekinian ya. Jadi kita lihat karakter apa dulu yang perlu kita lihat, begitu Bu Vina. Membersamai 3 orang putra dalam keluarga di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Yeah. Adakah kecemasan Bu di hati seorang ibu untuk membersamai tumbuh kembang anak? Kalau kecemasan mungkin sebagian ibu itu memiliki kecemasan yang sama, hanya cara menyikapinya sebenarnya ya. Jadi atau persentasi kecemasannya itu seberapa persen. Jadi ketika kita melihat apa yang kita tanamkan dalam keseharian kita di rumah, semilenial apapun, sekusit apapun misalnya perkembangan zaman, selama kita masih dalam koridor positif, sebenarnya kita nggak perlu cemas yang berlebihan. Ibarat pemirsa, ibarat buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, ini adalah fenomena atau gambaran keluarga Ibu Ayu, di mana 3 putra putrinya itu memiliki kesamaan di
dalam pola hidup, pola laku. Nah ini bagaimana Bu, kok bisa anak-anak mengikuti apa yang dilakukan ibu dan bapak dalam keseharian? Mungkin ini suatu kebetulan juga ya Bu Vina ya. Jadi di lingkungan keluarga besar kami sebenarnya memang keluarga besar seni ya. Jadi kalau dikatakan mendukung itu memang secara fasilitas mendukung. Tapi yang perlu dipahami dalam keluarga kami itu tidak ada istilah saya begini, kamu juga harus begini, atau saya begitu, kamu juga harus begitu. Artinya kita memberikan kemerdekaan pada anak-anak memilih apa yang mereka suka atau melakukan apa yang mereka nyaman selama masih dalam pengawasan kami, dianggap masih dalam alur yang positif, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi apa yang mereka sukai, apa yang mereka lakukan selama ini yang dikatakan tadi seperti Bu Vina, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Mungkin itu satu kebetulan saja. Jadi saya pribadi atau mungkin orang rumah itu tidak ada yang mengarahkan kamu harus seperti ibumu atau kamu harus seperti bapakmu atau paling tidak kamu harus seperti kami. Tidak pernah mengarahkan seperti itu. Hanya karena mereka sudah terbiasa dengan pola yang mungkin kami lakukan di rumah, akhirnya itu menjadi kebiasaan yang membudaya di lingkungan kami. Begitu Bu Vina. Luar biasa sekali, saya itu sangat menjunjung apresiasi untuk keluarga Bu Ayu, terutama untuk anak-anak itu. Bagaimana seorang anak-anak yang masih muda benar-benar bisa mencintai budaya itu dengan luar biasa. Bahkan putra Bu Ayu cowok tetapi bisa mengelola nilai-nilai budaya itu melalui sebuah pertunjukan seni, dan itu dilakukan dengan sehari-hari. Itu adalah suatu proses yang luar biasa. Nah, dalam membentuk karakter anak yang seperti ini ya Bu, yang saya anggap ini luar biasa sekali, karena hanya segelintir anak muda kita yang benar-benar peduli terhadap budaya, padahal budaya itu adalah yang kita itu untuk mencapai karakter yang mulia. Nah, apa Bu yang dilakukan Bu? Natural saja sebenarnya di lingkungan kami ya. Jadi ketika anak saya mungkin ada yang bisa menari, mungkin yang mereka bisa ibaratnya nabuh gamelan atau berolah seni di bidang kerawitan misalnya, itu bukan karena saya memaksakan mereka atau mengarahkan mereka, ayo kamu harus seperti ini, enggak. Tapi karena lingkungan kami kesehariannya mungkin ada kegiatan rutin yang membuat mereka itu hampir setiap hari mendengar, mungkin ketemu, dan mungkin kadang-kadang juga mereka membuka referensi atau mengapresiasi karya-karya orang lain yang melalui YouTube atau melalui pementasan secara live misalnya. Jadi mungkin ini mereka tergerak dengan sendirinya. Kebetulan lingkungan kami mendukung, sarana atau fasilitas kebetulan ada. Jadi mungkin mereka secara naluri ya mungkin terpanggil dengan sendirinya, dan akhirnya mereka menemukan sendiri. Nah, ketika mereka menemukan apa yang sudah mereka sukai atau mereka merasa nyaman, baru kami sebagai orang tua mendampingi. Paling tidak kalau mengarahkan sepenuhnya, sebenarnya kami juga tidak punya jadwal khusus untuk mereka berlatih, itu tidak. Tapi paling tidak mereka punya waktu luang, silahkan gunakan untuk latihan, untuk berekspresi sesukamu. Jadi kita memang tidak ada jadwal khusus atau trik khusus supaya mengarah atau menggiring mereka ke apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Sebenarnya itu sama sekali tidak. Tapi keinginan itu atau mungkin kenyamanan itu mereka temukan sendiri seiring perjalanan waktu, sesuai dengan apa yang mungkin mereka temukan dalam keseharian. Mungkin itu menjadi bagian dari kehidupan kami sehari-hari. Tidak lepas dari suara gamelan, mungkin tidak pernah lepas dari siaran-siaran, misalnya kita menggunakan media sosial, kita lihat channel apa sih yang dilihat anak-anak. Ternyata tidak jauh juga dari seni tradisi yang berhubungan dengan Jawanya, dengan budayanya dan sebagainya. Dan ini seperti ini sebenarnya, kami tidak ada jadwal khusus mengajari mereka atau mungkin mengkursuskan mereka dalam pendidikan yang mungkin khusus untuk mereka berlatih, tidak sama sekali. Jadi mereka berlatih dengan sendirinya dan kami tinggal mendampingi, tinggal mungkin sedikit memberi pengarahan. Begitu Bu Vina. Berarti tidak ada tuntutan untuk anak-anak. Belum kami tidak menerapkan itu kebetulan. Tuntunan dari orang tua. Betul Bu Vina. Luar biasa. Untuk memudayakan anak-anak seperti ini, mengenalkan anak-anak untuk mencintai budayanya. Itu apakah ada tantangannya di sana?
Tantangannya sebenarnya ada, bahkan di setiap titik kegiatan, tidak hanya seni budaya saja, banyak sekali tantangan ya. Mungkin di bidang agama saja, mungkin yang notabene sudah di bawah zak lahir dan lingkungannya kuat, itu pun mengalami tantangan. Apalagi ini seni budaya tradisi ya. Jadi kalangan muda itu yang harus kita ingatkan, yang harus kita pahamkan kepada mereka bahwa sesuatu yang berbau seni, berbau tradisi itu sama dengan katrok, itu yang harus kita ingat. Betul, ya, betul. Apalagi di Kabupaten Klaten sendiri untuk pembinaan kesenian atau kegiatan-kegiatan kesenian di sini kita memang bisa membuka mata kita, memang kita akui maju. Ya, salah satunya dengan adanya program pemerintah untuk ya bekerjasama dengan swasta, adanya ketoprak pelajar, kemudian ada kegiatan rutin wayang kulit misalnya, atau mungkin sanggar-sanggar tari yang diwadahi dalam satu forum sanggar misalnya. Itu sebenarnya satu bentuk nyata yang harus kita akui kalau memang ada kepedulian terhadap itu. Dan ini yang dijaring adalah kaula muda sebenarnya. Dan anak-anak ya memang seusia remaja, seusia anak-anak remaja dan bahkan mungkin sudah menginjak dewasa. Dan itu yang harus kita harus kita dampingi, kita kenalkan pada masyarakat luas, pada kalangan muda khususnya, bahwa sesuatu yang bersifat tradisi belum tentu katrok. Nah ini karena apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini yang luar biasa, Bu Vina. Jadi ketika saya melihat sebuah pertunjukan, itu bukan dari apa yang saya lihat secara kasat mata, hasil akhir dari apa yang saya lihat, tapi justru saya akan flashback kembali ke belakang, prosesnya yang luar biasa. Nah sekarang saya melihat misalnya kayak di kampung saya sendiri ya, di kampung saya sendiri saya belum lama memang menampilkan atau membuat satu kegiatan ibu-ibu, ayo kita nari bersama. Bukan tarinya apa atau bagaimana kamu menari, tapi justru ketika proses pertama saya mengenalkan bagaimana cara masyarakat menerima. Nah ini nanti juga diikuti generasi muda sebenarnya, karena di situ tidak hanya orang-orang tua atau mungkin seusia saya yang saya rengkuh, tapi ayo yang muda juga ikut bergerak. Begitu. Nah, ini nilai-nilai sebenarnya yang diterapkan dalam proses ini adalah nilai-nilai yang sungguh memiliki kontribusi pada pembentukan karakter sebenarnya. Sebenarnya karakter itu kita bentuk pada anak itu bukan terus kita mencetak anak harus seperti ini, tapi melalui proses, yaitu media-media yang harus kita gunakan. Salah satunya seni, budaya, atau kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan masyarakat. Karena apa? Karakter atau nilai gotong royong, nilai kebersamaan itu justru ketika kita terjun langsung di masyarakat. Iya, betul. Bagaimana mereka merasakan indahnya kebersamaan, bagaimana menghargai waktu, bagaimana disiplin, bagaimana bertanggung jawab. Paling tidak itu, nanti akan muncul ide-ide kreatif juga ketika oh iya ini kok kurang enak ya, kita bikin ide lagi. Sebenarnya sederhana saja, tidak harus melalui seni, tapi kadang-kadang budaya yang kita miliki itu luar biasa sebenarnya dan kompleks sekali. Ya, ini yang setiap budaya memiliki nilainya sendiri. Iya, betul. Pedoman kita adalah pedoman, ya. Bisa dijadikan pedoman ketika kita karena kan selama ini yang mungkin mendominasi orang yang memiliki latar belakang agama kuat, terus karakter anaknya luar biasa belum tentu juga. Jadi terobosan itu kalau saya bilang budaya, agama itu sudah masuk di dalamnya, begitu Bu Vina. Luar biasa sekali pola pikir Bu Ayu ini. Kembali lagi tadi mengulik seputar kegiatan kemasyarakatan Bu Ayu yang menghimpun ibu-ibu yang sudah sepuh, saya lihat kemarin Bu, untuk menari, memberikan sajian tari yang luar biasa, sajian yang menarik bagi saya ini Bu. Apakah itu juga merupakan salah satu upaya Bu Ayu untuk mengampanyekan bahwa untuk membentuk karakter anak itu tidak perlu dengan paksaan atau dengan tekanan, cukup dengan tuntunan melalui seni, melalui budaya seperti itu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi sebenarnya ya. Jadi pemahaman orang tua itu sendiri kadang-kadang juga harus kita pahamkan ya Bu Vina. Jadi sebagian besar orang tua seperti ini Bu Vina. Sebelum saya lanjut pada
apakah melalui seni ini nanti juga membuka mata orang tua kalau melalui seni budaya bisa membentuk karakter anak. Tapi kita lihat dulu, budaya orang tua mendidik anak itu sebenarnya juga harus kita kulik juga. Karena orang tua itu sebagian besar itu mulai dari anaknya masih kecil itu suka meden-medeni. Nah, was, ojo nganti kue dolan ning kono peteng lho, ning kono ning hantu lho. Ini adalah satu pembelajaran awal yang sangat menjerumuskan sebenarnya. Jadi anak-anak itu nanti akan terbiasa ketika melihat sesuatu yang gelap itu identik dengan menakutkan. Dan sementara itu hantu menjadi sosok yang luar biasa menakutkan. Sementara kita sendiri orang tua juga belum tahu hantu itu seperti apa. Ini kadang-kadang budaya orang tua yang mendidik anak itu sejak anaknya kecil. Itu karena apa? Karena orang tua sendiri itu malas sebenarnya. Jadi anaknya dolane nggon petengan ora oleh, mergane wong tuane wegah geret. Sebenarnya biarkan dia terbiasa dengan hal-hal yang menakutkan. Ojo rono lho, ono iki lho, ono iki. Ini sebenarnya yang harus kita kulik lagi ketika membentuk anak supaya berani itu bagaimana. Karena apa ya, kita sudah terbiasa menakut-nakuti meden-medeni. Bocah saiki arep mlayu banter ora oleh, ndak tiba. Bocah penekan pager ali ndak tiba. Sementara itu awal untuk mereka belajar mengeksplor lingkungan sebenarnya. Itu sebenarnya pendidikan sejak dini itu diperlukan sebenarnya. Siapa sih yang berperan aktif? Ibu. Kenapa ibu? Anak itu berapa persen bersama dengan ibu? Ya kan? Kalau kita mau buat perbandingan antara ibu dan bapak itu banyak mana anak itu misalnya bersama? Iya. Paling tidak kan ibu memiliki peranan penting dalam satu keluarga kecil, ya kan? Terus nanti kita juga akan memantau anak kita ketika keluar dari rumah, lingkungan masyarakat terdekat, ya kan? Baru nanti anak kita lepas dalam dunia pendidikan formal misalnya. Nah ini tadi yang seperti saya contohkan satu itu orang tua yang memiliki kebiasaan menakut-nakuti itu sebenarnya merusak karakter mereka, merusak karakter anak. Kenapa? Anak kan terbiasa dengan takut, dibeten-beteni, diancam dan sebagainya. Tapi kita arahkan, kalau misalnya di sana gelap, misalnya nanti takut ada duri, ada pecahan kaca yang tidak kelihatan, nanti kalau kena sakit hati-hati, itu aja. Nah ini salah satu contoh. Kemudian untuk yang lain, kalau melalui seni sebenarnya apa yang tadi Bu Vina tanyakan, apakah melalui seni dan budaya memang bisa paling tidak sebagai media untuk membangun karakter ya. Kita memahamkan pada masyarakat umum. Tadi sebagai contoh misalnya di lingkungan saya tinggal, Bu Ayun belum lama ini ada kegiatan Gambyong Masal. Apakah dengan kegiatan ini Bu Ayun juga memberikan satu pemahaman ke masyarakat bahwa ini nanti akan membentuk karakter pada anak? Secara langsung mungkin tidak ya, tapi kita lihat prosesnya. Kita kembali pada proses Bu Vina. Jadi ketika kita membuat satu kegiatan besar, otomatis dari yang kecil dulu. Nah, ketika kecil itu nanti kita cara mengorganisasikannya bagaimana? Iya kan? Karena apa? Banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita input, misalnya jadwalnya, kebersamaannya, itu nilai-nilai itu yang harus kita ambil dulu. Menyamakan persepsi, paling tidak kan, menghargai ketika ada perbedaan pendapat. Ini juga yang harus kita ajarkan pada anak-anak melalui gotong royong. Ya kan, budaya juga. Budaya gotong royong mulai memudar Bu Vina. Karena apa? Kehancuran generasi muda kita itu bukan pada kebodohan sebenarnya. Lebih pada ketidakpedulian terhadap lingkungan. Itu yang menjadi pondasi saya pikir hancur ini ya, kehancuran dari karakter-karakter yang mungkin tidak disadari. Nah, sekarang seperti yang kita real saja ya, kita amati di dunia nyata, itu yang dekat saja bisa terasa jauh, ya kan? Itu sebenarnya apa sih yang membuat kita seperti itu? Ya, karena teknologi yang mungkin kita cara menggunakannya tidak tepat, kurang bijak, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Akhirnya apa? Nilai-nilai tadi yang kembali ke karakter tadi. Sekedar komunikasi sajalah, susah. Lingkungan kita, peduli nggak anak-anak dengan lingkungannya? Itu kadang-kadang yang harus kita pahamkan. Jadi membentuk karakter anak itu memang berat ya, tapi paling tidak kita bisa mengarahkan, kita bisa membimbing anak-anak, paling tidak untuk peduli dulu dengan lingkungannya. Ya. Saya sangat aplaus ini pola pikir yang luar biasa, Bu. Saya sangat
bagian yang tersindir tadi dari apa yang disampaikan Bu Ain, jangan menakut-nakuti anak di tempat gelap ada hantu, dan itu sering saya lakukan Bu. Itu mungkin bisa akan saya ubah Bu, biar anak-anak lebih bisa mengeksplor. Paling tidak mendidik anak untuk berani, bukan berarti terus mendidik anak itu sombong, itu bukan ya. Berani, kita nanti berani bertanggung jawab artinya. Jadi membangun anak-anak itu bukan untuk sombong dengan kemampuannya, tapi paling tidak ada kebanggaan yang dia sampaikan. Ini saya bisa. Ya, begitu. Sendiri ya, Bu. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang tua saja kadang-kadang memaksakan anak. Kalau Jawa itu istilahnya gege mongso, Bu. Jadi anak itu gek endang, kowe iki dadi kaya ngene seperti apa yang diharapkan orang tua. Itu sebenarnya satu hal yang bertentangan banget ya sebenarnya, kan anak-anak memiliki pilihan banyak sebenarnya. Jadi ketika mereka berproses, belum tentu loh anak disarankan orang tua mau terus mereka bisa menikmati prosesnya, belum tentu. Jadi kita lihat dulu karakter anak kita, kesukaan apa yang dia paling sukai, yang paling nyaman untuk mereka lakukan, baru nanti kita iringi. Oh ya, ini sudah mulai menggok ke arah negatif. Negatif dalam arti pemahaman negatif secara umum ya. Jadi bukan negatif menurut ukuran kita sebagai orang tua, tapi negatif umum. Kita punya rambu-rambu paling tidak dalam keluarga kita. Oh, ini sudah mulai sedikit menceng ke harapan. Oke, ini kalau seperti ini nggak baik loh. Kalau ada tamu misalnya seperti ini, kamu harus tegur sapa seperti ini. Atau mungkin kamu tidak boleh sama teman seperti itu. Nah, ini pelan-pelan saja kita masalahnya apa? Anak itu biasanya kalau kita cut, kita tenggel itu malah kan patah dan sulit untuk mengembalikan lagi kepercayaan mereka. Jadi ini yang harus dipahami orang tua juga pada umumnya. Jadi jangan istilahnya gege mongso. Bocah kuwi duwe perkembangan sesuai dengan usianya, memiliki kesenangan sesuai dengan usianya. Paling tidak kita memang harus belajar memahami juga perkembangan anak. Jadi ojo sak karpe dhewe meh peh dadi wong tua ya wis sak karepku, bukan seperti itu. Tapi orang tua juga harus paham dunia anak seperti apa, dunia remaja seperti apa paling tidak. Jadi anak-anak itu biasanya kalau kita menegur di depan umum itu merasa dipermalukan dan itu nanti akan dendam. Nah, ini yang karakter seperti ini yang harus dipahami orang tua. Jadi kesalahan kecil yang tidak disadari nanti akan berimbas besar di kemudian hari. Sebenarnya itu Bu Vina. Bu, kembali ke Ananda yang memiliki hobi yang luar biasa. Seorang cowok menari, seorang cowok bermain gamelan, atau menyanyikan lagu Mocopat yang notabene saat ini sedikit, hampir jarang ya, hampir sulit ditemukan ya. Betul sekali. Nah itu pernahkah Bu Ananda bercerita, saya dibully loh Bu sama teman, masa cowok menari? Pernah nggak Bu bercerita seperti itu? Selama ini sih sepertinya belum pernah ya anak-anak saya cerita dibully temennya karena memiliki kesenangan atau hobi yang mungkin ya dibilang unik karena teman-teman secara umum mungkin tidak sama misalnya ya. Jadi anak laki-laki kok menari, mosok bocah saiki kok iso nembang Jawa misalnya. Secara ini enggak pernah sih, mungkin belum pernah terjadi, tapi saya pribadi sebagai orang tua malah pernah mendengar dari orang tua juga ya. Jadi enggak takut Bu, nanti kalau anaknya nari Jawa, nari seperti ini nanti jadi lemah gemulai misalnya, terus nanti akan keluar dari sifatnya kelakiannya. Sementara saya jawab dengan tersenyum saja, dengan tertawa. Loh, memangnya kenapa? Tidak ada kekhawatiran. Saya memiliki keyakinan, saya yakin kalau anak saya melakukan itu memang karena punya dasar positif dan mereka melakukannya karena memang betul-betul memandang itu sebagai karya seni. Dan saya sejauh ini fine-fine aja, tidak merasa khawatir, cemas, apalagi berlebihan, tidak. Sementara orang lain berpikiran negatif ya kita lihat saja, bahkan ayo kita duduk bersama, kita diskusikan apakah ini betul-betul akan menjerumuskan anak. Kita lihat hasilnya begitu. Dan secara tidak langsung bahwa seni yang melekat pada anak itu justru menjadi kontrol sosial. Betul. Sosial dan Bu Ayu, terakhir bisa disampaikan kepada ibu-ibu di rumah bagaimana pesannya agar ibu-ibu itu bisa membersamai anak-anak di tengah maraknya arus globalisasi yang tidak mungkin bisa kita bendung.
Ya. Ibu-ibu ibaratnya kita bermain layangan ya, dolanan layangan ki ono mangsane ki diulur ben layangane mabur dhuwur. Tapi ketika sudah mulai kena angin, mulai oleng, ayo kita tarik kembali pelan-pelan. Nah, setelah itu kita ulur lagi. Nah, ini nanti seperti ini ketika kita mendidik anak. Jadi jangan terlalu kita memaksakan seperti apa yang kita inginkan. Memaksakan kehendak pada anak itu sangat-sangat fatal. Kita butuh proses. Jadi pesan pada ibu-ibu di rumah ya, ini bukan saya menggurui ya, tapi paling tidak kita sharing. Jangan memaksakan kehendak kita pada anak-anak kita, karena anak-anak memiliki kehidupan, memiliki kesukaan, memiliki kenyamanan yang berbeda. Jadi kita lihat, kita ikuti, baru kita bimbing ketika anak-anak sudah menemukan apa yang menurutnya cocok atau benar, begitu. Terima kasih Ibu untuk bincang-bincang yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu di tempat ini bisa menginspirasi ibu-ibu yang ada di luar sana. Ya, Ibu, iya, Bu Vina. Kita akhiri bincang-bincang kali ini, bisa kita lanjutkan pada lain kesempatan. Mohon Ibu tidak jeda untuk menghadiri acara-acara yang kami selenggarakan. Terima kasih juga Bu Vina, terima kasih semuanya. Demikian bincang-bincang saya Vina Esti Suryani dengan Ibu Ayu Winami berkaitan dengan peran ibu dalam membentuk karakter anak. Pesan penting yang disampaikan oleh Ibu Ayu adalah bahwa peran orang tua itu bukan menuntut, melainkan menuntun, menebalkan garis-garis yang sudah melekat pada anak, bahwa sejatinya semua anak program dalam perkembangan dirinya. Saya Vina Esti Suryani dan SMK Negeri 3 Klaten menyampaikan selamat Hari Ibu 22 Desember tahun 2022. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.